Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Ini Pak, saya Sugio Pak. Sugio dari SMA Negeri 5 Bulan Muda Kabupaten Citamiang. Di sini saya sebagai guru penggerak kelas 9 Kabupaten Citamiang. Dan di sini setelah pelajaran khusus pendidikan guru penggerak, sekarang sudah memasuki modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi setiap CGP diberi tugas Pak untuk mewawancarai 3 kepala sekolah yang sebagai tugas dari kami. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah. Saya ingin mengetahuilah pengalaman Bapak yang sudah lama menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak. Bisa Pak ya? Iya boleh Pak, boleh. Jadi kita mulai Pak ya. Iya. Yang pertama Pak kan, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Iya. Jadi begini Pak Sugio. Pak? Jadi kalau kasus dilema mengenai etika sosial itu kan, itu tingkat di SMP saya rasa ya masih tergolong minim lah gitu ya. Artinya belum ada pembulian yang berkaitan dengan apa namanya etika, misalnya siswa berlaku tidak senonoh misalnya kan, kemudian berkata yang kasar atau sifatnya membuli, ini sangat jarang saya rasa. Mesti kalau di tingkat itu di tempat kita lah khususnya itu masih tergolong minim gitu Pak. Jadi kami tidak menemukan adanya siswa yang memiliki attitude yang tidak baik. Iya. Itu Pak. Ya, jadi gini Pak, misalkan kan dilema etika itu kan misalkan ada 2 permasalahan yang dua-dua baik Pak, dua-dua baik. Jadi mana yang lebih utamakan? Kemudian ada juga dengan rujukan moral. Kalau rujukan moral itu dia ada 2 masalah, yang satu baik dan satu salah. Jadi kalau rujukan moral ini kita sebagai sekolah kan itu mungkin agak lebih mudah Pak ya, misalnya Pak. Jadi Pak, kalau yang dilema etika ini Pak, yang misalkan yang sama-sama baik Pak, ada 2 masalah sama baik. Nah itu yang bagaimana Pak cara memutuskannya Pak? Jadi tentu kita melihat dulu, Ya. melihat domain apa yang harus kita pilih, Iya Pak. ya kan? Misalnya kalau attitude yang baik itu kan memang terus kita harus tingkatkan. Iya Pak. Ya, kita kasih pengarahan misalnya di upacara. Iya Pak. Ya, kemudian kita arahkan juga anak-anak pada wali kelas, guru yang berada di kelas. Iya Pak. Ya, untuk bisalah memberikan wejangan, arahan tentang pentingnya etika yang baik, mulai dari berbicara, berlaku sama teman, ya kan? Jadi teman-teman sekelas atau adik kelas, jadi perlu ada peningkatan lah tentang etika seorang siswa terhadap guru, guru terhadap siswa, seperti itu. Pak, dan selanjutnya Pak kan, bagaimana selama ini Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak Pak? Jadi keputusan biasanya Pak, kita tidak mengambil secara personal, perlu ada pembicaraan, misalnya ada tergantung keputusan apa yang mau kita ambil. Misalnya tentang kebijakan pimpinan, tentang pimpinan ini kan kita perlu bicarakan, ada kawan-kawan, kemudian kita diskusikan, sehingga dapat. Tahu.
Pak kan, setelah kita bicara, Bapak juga menyampaikan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, bagaimana cara kalian bisa efektif dan baik dan tidak ada risiko, hasilnya juga hasil akhir baik. Kemudian Pak kan, kemudian apa Pak yang bisa Bapak ambil Pak dari kita ini Pak? Tentunya pembelajaran yang kita dapat dari sebuah pengambilan keputusan itu adalah reaksi dari warga sekolah. Iya. Nah itu adalah yang paling utama, bagaimana kita bisa menindaklanjuti atau tindak lanjut yang harus kita buat dari sebuah keputusan yang kita buat. Jadi kita harus belajar dari pengalaman yang kebijakan-kebijakan sebelumnya, bagaimana reaksi dari anak-anak, warga sekolah, guru, orang tua. Tentunya dengan melihat seperti itu kita bisa belajar untuk ke depan bagaimana mengambil sebuah keputusan itu supaya bisa dijalankan optimal oleh warga sekolah. Mungkin Pak. Pak. Nah, terima kasih Pak atas Sama-sama Pak atas bicara kita. Ya mudah-mudahan bicara ini nantinya bisa menambah Pak. Saya sudah pengalaman, sudah belajar, mudah-mudahan semua bisa menambah ilmu saya. Dan bila nanti saat saya seperti Bapak, ini bisa saya terapkan Pak. Insya Allah. Oke. Dan yang juga Pak sudah mengambil waktunya. Terima kasih juga Pak sudah berkunjung Iya. ke sekolah kami. Oke Pak. Terima kasih Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Assalamualaikum Pak Herul. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Ya sehat. Pak. Kenapa Pak? Saya Sugio Pak. Oh ya, CGP ya. Ya dari SMA di Muda. Alhamdulillah saya sedang mengikuti program CGP angkatan 9. Ya, jadi saat ini sudah memasuki modul 3.1. 3.1. Iya, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan yang dikebajikan sebagai pemimpin. Ya. Jadi kami di sini setiap CGP diberi tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Jadi di sini saya ingin meminta Bapak sebagai kepala di sini. Siap Pak? Bersedia. Jadi Pak kan di sini kita bincang-bincang, kemudian bicara sedikit terkait dengan pengalaman Bapak lah. Pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah di sini tentunya kan ada pengambilan keputusan Pak ya. Jadi ada etika D5 etika Pak. D5 etika yaitu misalkan ada dua kasus yang kasus itu mungkin sama-sama benar yang harus diputuskan, kemudian ada juga rujukan moral. Rujukan moral itu kan ada dua yang harus diputuskan, tapi salah satunya itu baik dan satu lagi tidak baik. Mungkin kalau yang ini agak sedikit mudah dibandingkan dengan dibandingkan dengan D5 etika tadi yang sama-sama baik. Baik Pak, kita mulai Pak ya. Baik. Jadi pertanyaan pertama Pak, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Tentunya yang pertama yang saya lakukan itu melihat perkembangan dari anak-anak itu melalui bimbingan konseling ya, guru bimbingan konseling. Karena tahap awal dari masalah anak-anak itu kan dimulai dari perilaku si anak sebenarnya. Perilaku si anak itu tentu disikapi oleh guru. Dan guru kemudian memberi laporan kepada wali kelas. Wali kelas itu biasanya diselesaikan dulu kasusnya seperti apa, identifikasi ini masalahnya apa mungkin. Jadi mungkin karena faktor orang tua atau faktor ekonomi dan lain sebagainya, itu dari situ identifikasinya. Nah, kemudian apabila masalah ini tidak selesai, itu maka akan bekerjasama dengan kolaborasi sama guru BK. Nah, kolaborasi Pak ya. Dengan guru BK. Nah, tentu saja di sini guru BK bisa menggali lebih dalam. Tentunya masalah apa yang terjadi dengan anak-anak itu diidentifikasi lagi. Itulah cara mengidentifikasi. Jadi seperti itu Pak. Baik Pak, dan selanjutnya Pak kan, bagaimana selama ini Bapak menjalankan keputusan
di sekolah ini, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan Pak yang sama-sama gitu. Dua kepentingan sama itu, bagaimana cara Bapak untuk memutuskan ini? Tentunya dalam mengambil keputusan itu tidak mudah ya apabila ada dua hal yang kita sandingkan gitu ya. Yang satu mungkin mengenai anaknya misalnya, yang kedua mungkin ada kepentingan lain gitu. Tentunya saya mengambil kebijakan itu dengan memperhatikan besar kecilnya masalah itu terjadi. Tapi saya lebih mengutamakan lebih memihak kepada anak. Anak Pak ya. Kepada anak. Kenapa? Karena apapun ceritanya memang itulah dilema ya. Kita ambil satu tentu kita harus terima akibatnya. Maka konsekuensinya. Jadi setiap saya mengambil sebuah keputusan itu saya harus tahu dulu resikonya. Resikonya ini seperti apa? Akhirnya Pak. Akhirnya. Tentu dengan seperti itu ya tentunya kita bisa mengambil keputusan. Kenapa? Karena kita sudah melihat kalau kita berbuat A, ini akibatnya. Kita berbuat B, inilah dia hasilnya. Jadi saya melihat lebih ke anak kalau mengambil kebijakan atau kasus-kasus terutama tentu kita harus melihat kebutuhan anak. Jadi jangan kita mementingkan kepentingan yang lain, tapi kita mengorbankan dari anak. Mungkin seperti itu. Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak kan tentunya ketika kita ingin memutuskan Pak itu ada langkah-langkahnya Pak kan. Jadi bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Bapak bisa lakukan Pak? Jadi kalau untuk mengambil sebuah keputusan, yang pertama tentunya saya berkomunikasi dulu dengan wakil mengenai kebijakan yang akan saya ambil atau keputusan yang akan saya ambil. Tentunya sebelum saya bicara dengan guru-guru atau dengan warga sekolah. Jadi pertama dulu dari yang kecil dulu, bincang dulu dengan wakil, mengambil seperti ini, diskusi dulu, nanti baru pada saat itu di sosialisasi atau rapat. Contohnya kalau mengambil kebijakan untuk sekolah kita ada rapat rutin. Nah disitulah kita bahas bersama. Kalau ada mengambil keputusan atau kebijakan yang berhubungan dengan warga sekolah, contohnya seperti orang tua, tentu mengundang orang tua dan komite. Dilibatkan semua. Jadi langkah-langkahnya itu ya seperti itu, ada rapat rutin. Yang kalau untuk orang tua ada sosialisasi bersama komite. Nah setelah disitulah baru kita ambil keputusan atau kebijakan bersama Pak. Ya Pak, selanjutnya Pak kan hal apa saja Pak yang samanya Pak anggap efektif dalam keputusan Pak? Tentunya yang saya anggap efektif untuk mengambil kebijakan itu adalah kita harus memegang regulasi. Undang-undang. Undang-undang kita Pak. Pak. Yang paling penting menurut saya. Kenapa? Karena itu yang menjadi pegangan kita walaupun ada dilema etikanya, tapi dengan kita menjelaskan sebuah regulasi itu bisa sedikit melunakkan dari pihak yang mungkin keras terhadap kemauan dia. Kenapa? Karena dengan ada regulasi itu dia pun juga bisa mengerti. Tapi kalau kita tidak ada memahami regulasi, tentu hal ini agak sulit. Makanya itu saya buat. Yang pertama saya harus berpegang pada regulasi yang ada. Yang kedua ya tentunya dengan musyawarah sama warga sekolah yang lain kan. Setelah saya musyawarah, itu kebijakan keputusan tetap sama saya. Tentu saya mengambil dari hasil dari regulasi, kemudian musyawarah bersama, maka saya ambil keputusan. Cocokkan lah. Seperti itulah kalau mengambil keputusan. Kemudian Pak kan selama tentunya ada tantangan Pak. Jadi hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan Pak? Tantangan itu bagaimana? Tentunya untuk mengambil sebuah keputusan ada tantangan itu biasanya itu datang dari kalau sebuah kebijakan yang menyangkut dengan warga sekolah itu
terkadang ada tantangannya orang tua yang belum paham mengenai sebuah regulasi. Iya. Jadi kita mengambil sebuah kebijakan, mereka nggak paham gitu tentang regulasi itu. Jadi mungkin ada tantangan yang pertama orang tua itu, ya yang pertama dia keberatan itu. Tentunya untuk mengatasi tantangan itu kita jelaskan. Jadi itulah perlu sosialisasi bahwa dasar mengambil keputusan ini ya, supaya orang tua yang tadi awalnya tidak paham menjadi paham. Itu yang pertama mungkin. Yang kedua, tantangan itu ada dari warga sekolah sendiri, misalnya seperti guru. Mungkin ada beberapa guru yang tidak paham atau tidak setuju dengan kebijakan kita. Ini sama. Tentunya kita memberikan penjelasan kepada guru tersebut. Memang harus dilaksanakan. Jadi tantangan-tantangan itu tentunya bisa diselesaikan dengan adanya musyawarah, kembali lagi berkolaborasi. Seperti itu Pak, kalau tantangan lain saya rasa nggak begitu banyak, terutama tantangannya hanya seperti itu, seputar seperti itu kalau mengambil kebijakan. Soalnya Pak kan, apakah Bapak memiliki data tertentu Pak, misalnya di suatu kasus, kan? Atau langsung diselesaikan terus Pak, gitu Pak? Kita jadwal ya. Jadi yang pertama itu saya menerapkan kepada guru saya itu untuk menyelesaikan suatu kasus itu, apalagi kepada anak-anak itu menggunakan segitiga restitusi. Restitusi. Itu segitiga restitusi itu penting. Ini kan ilmu yang sudah dapat di sudah ada. Jadi tentunya kita kondisikan dulu. Kita stabilkan nih identitas mereka kalau ada masalah, baru kita identifikasi masalahnya, dan setelah itu baru kita validasi. Kan gitu. Jadi mungkin itulah yang saya coba terapkan di sekolah agar guru-guru ini bisa menerapkan disiplin positif. Karena itu penting ya kan. Karena menanamkan pemahaman itu pertama sulit sama guru. Karena disiplin positif itu kalau paradigmanya tidak paham agak sulit. Karena kan berkaitan dengan posisi kontrol mereka sendiri. Karena saya tanya kepada guru-guru itu, ternyata dari 5 posisi kontrol ini 5 pernah mereka ada di sini. Sebagai penghukum, ada semua. Sebagai teman pernah. Sebagai pembuat rasa bersalah itu kan ada semua. Jadi saya pahamkan yang mana yang terbaik. Ternyata yang terbaik itu sebagai manajer. Mengelola Pak. Yang mengelola. Jadi situ. Jadi itu sebenarnya yang penting kita tanamkan sama guru kita. Itulah. Dan Pak kan, alhamdulillah Pak ya, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Itu ada yang mempermudah. Salah satu faktor yang mempermudah adalah regulasi. Itu yang paling mempermudah saya untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, kolaborasi bersama komite sekolah. Karena apapun cerita, kita kan harus mengambil kebijakan yang pertama terkait dengan warga sekolah itu ya melalui komite. Jadi apabila ada sebuah keputusan atau kebijakan sekolah itu yang dianggap kita sudah membuat komitmen di awal bersama komite. Jadi hal ini mempermudah. Jadi itu saya rasa 2 itu yang mempermudah. Pak. Pak, mungkin di pengunjung nih Pak, di akhir Pak ya. Jadi dari semua hal yang sudah kita bicarakan Pak kan, yang sudah Pak sampaikan, kemudian saya dengarkan, kemudian apa Pak yang Waalaikumsalam. Gimana Pak Surya? Ada yang bisa saya bantu? Baik Pak. Jadi saat ini saya sebagai PD Kota 9 sudah memasuki modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai dibagikan sebagai pemimpin, terutama yaitu sebagai nilai etika atau bukti moral. Jadi di sini saya ingin
ini minta pengalaman lah kepada Bapak yang selama ini mungkin sudah lama menjadi kepala sekolah baik di SMA Negeri 5 maupun sekolah lain. Jadi mungkin Bapak selama menjadi kepala sekolah bagaimana selama Bapak jadi Bapak itu misalkan ada nanti keputusan buat kasus itu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral. Baik, dalam menyelesaikan banyak kasus sebenarnya kita harus berpijak dulu kepada praduga tak bersalah, ya. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis seseorang terdidik atau TU itu bersalah, tapi harus dianalisa, diidentifikasi terlebih dahulu apa yang menyebabkan, apakah faktor internal atau eksternal, itu harus diklasifikasi terlebih dahulu seperti itu. Jadi pengambilan kebijakan tentunya harus berhati-hati, dan di samping itu kita juga harus melihat dari segi sudut pandang apakah hal tersebut berdampak kepada rekan-rekan yang lain, gitu kan. Jadi dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan satu masalah itu lihat dulu persoalannya, kemudian akar masalahnya seperti apa, maka diselesaikan secara baik-baik. Kalau dia individu kita panggil, kemudian kita berikan bimbingan atau coaching gitu. Pak, jadi diidentifikasi itu lihat masalahnya apa Pak ya, misalkan dia nanti untuk pribadi maka harus dipanggil atau Pak ya, sehingga nantinya masalah itu akan selesai Pak ya. Baik Pak, kemudian Pak pertanyaan selanjutnya, bagaimana selama Bapak menjalankan keputusan atau panggilan setelah Bapak, pertama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar Pak, kemudian atau mengandung nilai kewajiban. Kalau ada dua persoalan namun dua-duanya benar, maka kita harus melihat dari sudut pandang skala prioritas. Yang menjadi skala prioritas sekolah itu apa? Bisa juga dihubungkan dengan keterkaitan dengan berjalannya visi misi sekolah. Jadi kalau yang benar itu lebih mengangkat persoalan yang bisa menjalankan program sekolah secara baik seperti visi misi itu, maka itu kita prioritaskan. Jadi mana yang dulu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, itu aja. Gitu. Baik Pak, tanya Pak, mungkin Pak dalam mengambil keputusan ada langkah-langkah Pak ya. Jadi langkah-langkah atau khusus seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak? Ya, kalau untuk menyelesaikan masalah itu langkah-langkah yang kita lakukan pertama ya mengidentifikasi persoalan yang ada, kemudian menghubungkannya dengan individu yang bersangkutan, apakah persoalan itu persoalan pribadi atau yang terkait menyangkut dengan sekolah. Setelah itu kita ajak berdiskusi, ya kan, kemudian kita masih upayakan dengan model coaching yang menemukan permasalahan itu ya di individu dia sendiri gitu, dan menyelesaikan masalah itu dia sendiri, bukan dari saya. Jadi mungkin sehingga dengan coaching itu setelah dia menemukan masalahannya, kemudian bisa menyadari salahnya apa, jadi untuk ubah itu lebih mudah Pak ya. Iya, gitu. Baik Pak, mungkin selanjutnya Pak, pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama Bapak selama Bapak menjadi sekolah dan Bapak anggap efektif ya dalam mengambil keputusan Pak? Iya. Sebelum kita terkait dengan figur seorang pemimpin, hal yang efektif bagi saya, menurut saya adalah pertama kita harus memberikan teladan yang baik kepada bawahan, kepada rekan kerja. Sebenarnya bagi saya itu tidak ada bawahan, tapi rekan kerja. Jadi kalau kita sudah bersahabat seperti itu, maka akan mudah untuk memberikan perubahan bagi individu yang bersangkutan. Di samping itu
saya juga pernah menyampaikan dalam pengambilan keputusan kita melakukan kolektif kolegial gitu. Jadi keputusan bersama, tidak sepihak gitu ya. Baik Pak, selanjutnya Pak mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak, tantangan dalam udah pas aja. Pak, kemudian Pak kan ketika Bapak yang mengambil keputusan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengurusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, persoalan dilema etika ini diantaranya adanya resistansi guru yang masih sulit untuk diarahkan karena mungkin sudah terbudaya dari beberapa tahun sebelumnya itu, sehingga kita lebih fokus kepada guru-guru yang memang bisa diajak kerjasama dan punya kapabilitas yang tinggi untuk siap mengikuti perubahan. Nah, selanjutnya mengatasi mereka itu adalah kita lebih fokus pada perilaku untuk memberikan contoh yang baik atau teladan yang baik. Itu mungkin. Terus Pak kan, apakah Bapak dalam menyelesaikan kasus itu mempunyai jadwal tertentu Pak? Ya, permasalahan-permasalahan itu sebenarnya kita programkan dalam upaya meningkatkan kapasitas guru melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, kemudian peningkatan kompetensi, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan kapasitas diri itu ya kita juga mengikatnya dalam situasi supervisi klinis ya. Kemudian kita juga melakukan coaching, bimbingan secara individu seperti itu, dan beberapa hal yang juga kita berdayakan yaitu para wakil kepala sekolah, sehingga mereka nanti mungkin secara pribadi dengan para wakil ini juga bisa diajak untuk hal yang positif. Akhirnya Pak, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Ada tentunya, di samping yaitu inisiatif daripada teman-teman rekan kerja kita, baik di tingkat guru, pendidik ataupun tenaga tata usaha. Inisiatif ini sangat membantu sekali ketika kepala sekolah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, baik di internal sekolah maupun di luar. Nah, inisiatif teman-teman ini justru membangun ya, memberikan dukungan terhadap program kita untuk bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik Pak, mungkin di akhir pertanyaan ini Pak, dari semua hal yang telah Pak sampaikan, pelajaran apa saja Pak yang dapat kita petik Pak dari hari ini Pak? Iya, saya mendapatkan ulangi. Baik, pembelajaran yang bisa kita petik untuk hari ini adalah ya, kita bisa berbagi pengalaman ya, artinya pengalaman dalam bagaimana kita menjalankan kepemimpinan, kemudian dari segi pertanyaannya juga memberikan spirit mungkin buat saya untuk ke depan bisa jauh lebih baik lah tentunya. Tidak terlepas namanya manusia itu dari kesilapan, kesalahan, dan itu harus kita pacu untuk lebih baik ke depannya. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bapak yang telah mau bersedia berdiskusi saya wawancarai tentang pengambilan keputusan. Mudah-mudahan semua hal yang Bapak sampaikan, Bapak yang Bapak sampaikan kepada saya bisa menambah pengalaman saya. Insya Allah mungkin bisa saya lakukan dan saya diberikan amanah untuk bisa seperti Bapak. Sekian Pak yang dapat saya sampaikan. Ya, sama-sama Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.